Ya, baik saudara. Dalam renungan firman Tuhan saat ini kita akan lihat dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Nah, adapun yang menjadi tema renungan kita hari ini adalah masalah-masalah yang mendasar dalam pelayanan. Nah, mari kita baca saudara dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, saudara, di ayat 35, di sini dituliskan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, saudara, ini seperti sebuah kesimpulan dari kisah sebelumnya tentang pemberitaan dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Kristus, di mana setelah Kristus memberitakan Injil dari desa ke desa, dari kota ke kota, lalu di sana dia melakukan mujizat-mujizatnya, maka inilah kesimpulannya, saudara. Ya. Dan ini juga berarti bahwa kata pengantar atau pendahuluan dari kisah di pasal berikutnya, ya, tentang pengutusannya kepada para rasulnya. Di mana kalau kita baca di pasal berikutnya, pasal 10, maka kita akan melihat di sana Yesus akan mengutus para murid, para rasulnya untuk memberitakan Injil. Nah, bagian ini juga saudara, ini pemberitahuan tentang pelayanan yang dilakukan Yesus dalam perjalanan misinya ketika ia berkeliling ke semua kota dan ke semua desa. Di mana ketika Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, di sana dia mengajar mereka ya dalam rumah-rumah ibadat, dan juga Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga dan menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, ketika Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, dia melakukan perjalanan misi, melaksanakan pelayanannya ke berbagai tempat. Nah, di situ Tuhan menemukan masalah-masalah, ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan pelayanan. Dan kalau saya melihat, saudara, masalah-masalah yang ditunjukkan atau yang dikemukakan oleh Yesus, ya, adalah masalah-masalah mendasar dalam pelayanan. Nah, seringkali kita mengetahui bahwa ada banyak masalah di gereja. Apakah itu masalah keuangan, masalah dan sebagainya, saudara. Nah, ini seringkali menjadi masalah yang paling besar yang dihadapi oleh gereja dimanapun, yaitu khususnya masalah keuangan. Tetapi saudara, kalau kita membandingkan dengan apa yang ditemukan oleh Yesus di dalam perjalanan misinya ketika ia melaksanakan pelayanan dari semua kota dan desa, dapat kita mengetahui, saudara, bahwa bukan masalah keuangan yang dikemukakan oleh Yesus, tapi justru masalah-masalah yang lain yang sekarang ini kalau kita lihat ini bukan lagi menjadi masalah-masalah yang mendasar di dalam sebuah pelayanan gereja, sehingga dibutuhkan sebuah perhatian khusus dari gereja untuk mencarikan jalan keluar atau solusi dari masalah tersebut. Di mana kita melihat bahwa ada banyak perpecahan gereja seringkali
ya, yang menjadi akar dari permasalahannya adalah masalah uang, masalah penyalahgunaan kewenangan, masalah penyalahgunaan keuangan, dan masalah-masalah lainnya, saudara, yang sangat tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah yang ditemukan oleh Yesus di dalam pelayanan. Nah, mari kita melihat, saudara, masalah-masalah apa saja yang ditemukan oleh Yesus Kristus ketika ia melaksanakan pelayanannya. Nah, yang pertama, saudara, yaitu masalah tentang kelelahan dan keterlantaran domba. Sekali lagi, yakni masalah tentang kelelahan dan keterlantaran domba. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, orang-orang yang ditemui oleh Yesus dalam pelayanannya, ya, dia melihat mereka lelah dan terlantar. Mereka diumpamakan seperti domba yang tidak bergembala. Mereka seperti domba yang tersesat. Dan ini masalah yang dilihat oleh Yesus. Pertanyaannya, apakah masalah ini juga dilihat oleh gereja kita masa kini? Ya. Karena kelelahan dan keterlantaran yang dialami oleh domba-domba yang tidak tergembalakan itu, disitulah kemudian hati Kristus tergerak oleh belas kasih. Ia kasihan dengan mereka. Ia berempati dengan mereka. Kenapa? Karena mereka lelah dan terlantar. Nah, menarik, saudara, karena analogi yang dipakai oleh Yesus, yakni orang-orang yang ditemuinya, yang mengalami kelelahan dan keterlantaran itu diumpamakan seperti domba. Ini adalah analogi yang sangat tepat, saudara. Kenapa? Karena tidak ada makhluk yang cenderung tersesat daripada domba. Di mana ketika domba itu tersesat, saudara, maka domba itu lebih lagi tidak berdaya. Ketika dia tidak tersesat saja dia sudah tidak berdaya. Apalagi ketika ia sudah tersesat, maka makin nyatalah ketakberdayaannya. Di mana domba itu tidak akan mampu menemukan jalan pulang. Ya, dia berada dalam bahaya. Ketika dia tersesat, ada ancaman, yakni binatang buas yang siap untuk menerkam dia. Dan yang lebih parah lagi, saudara, domba ketika tersesat tidak akan menyadari keadaannya bahwa ia sedang tersesat. Dia akan terus berjalan menjauh dari kawanannya sampai benar-benar dia terlantar. Nah, saudara, demikian juga jiwa-jiwa yang berdosa. Itu mereka seperti domba yang terhilang. Di mana mereka membutuhkan perawatan, mereka membutuhkan gembala yang dapat membawa mereka kembali ke dalam kandang. Ya. Nah, Yesus menemukan masalah ini. Ini masalah yang utama dalam pelayanan, yakni domba yang tersesat. Umat Tuhan yang tersesat. Jiwa-jiwa yang terhilang. Apakah mata kita melihat seperti Yesus melihat? Ketika Yesus melihat mereka, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bagaimana dengan gereja Tuhan masa kini? Apakah ada belas kasih kepada jiwa-jiwa? Saya pernah membaca sebuah slogan, "Save the lost at any cost." Selamatkan jiwa berapapun harganya. Tapi fakta kenyataannya hanya slogan. Slogan tinggal slogan dan tidak pernah jadi nyata. Ya, kalau kita melihat anggaran misi
yang direncanakan oleh gereja, dan dalam realisasinya seringkali yang terkecil dibandingkan program-program lainnya di gereja, di mana gereja tidak melihat bahwa jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang terlantar, yang tidak tergembala ini sebagai masalah mendasar yang membutuhkan perhatian. Ya, jiwa-jiwa yang terlantar, pelayanan misi kepada jiwa-jiwa yang terlantar seringkali seperti perlakuan terhadap anak tiri. Saudara, Yesus mengatakan ini, saudara. Mereka lelah dan terlantar. Mereka perlu digembalakan. Mereka perlu diselamatkan. Mereka perlu dibawa pulang. Supaya mereka menemukan keselamatan. Nah, itu masalah yang pertama. Nah, masalah yang kedua, saudara, yang dilihat oleh Yesus ketika ia berkeliling dari desa dan kota, ketika ia melaksanakan pelayanannya. Masalah yang berikutnya yaitu di mana tuaian itu banyak, tetapi pekerja sedikit. Ini dapat kita lihat di ayat yang ke-37. Di sana dikatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, saudara, ada ketidakseimbangan antara jumlah pekerja dengan banyaknya tuaian. Di mana tuaian itu begitu banyak, namun pekerja untuk menuai tuaian yang banyak itu sangat sedikit. Ya, padahal kalau jumlah pekerja ini sedikit, saudara, maka akan ada kemungkinan bahwa proses penuaian itu akan tersendat, akan terhalang. Dan kalau itu terhalangi, saudara, maka tentu saja tuaian yang banyak itu tidak akan habis dituai dan akhirnya akan membusuk. Nah, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 35, di sana dikatakan, bukankah kamu mengatakan bahwa 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, matang untuk dituai. Nah, saudara, ya, digambarkan di situ bahwa jiwa-jiwa itu seperti ladang yang sudah menguning. Ini tentu mudah untuk difahami baik bagi orang Israel maupun bagi kita di negara tropis seperti Indonesia yang sudah terbiasa dengan pertanian. Ya, ketika padi sudah menguning, saudara, tentu para petani tidak akan bermalas-malas. Ya, mereka harus segera menuai. Sebab kalau mereka tidak segera menuai, maka tuaian itu akan rontok dan akan membusuk. Ya. Nah, itu sebabnya, saudara, Yesus mengajak kita untuk melihat dengan mata yang jeli. Dengan mata yang jeli dan dengan respon yang tepat untuk kita segera beraksi. Ya. Saya punya pengalaman, saudara, ketika beberapa tahun yang lalu saya tinggal di Kota Malang. Waktu itu, ya, bulan-bulan pertama ketika saya ada di Kota Malang, saya ngekos di sebuah kos-kosan. Waktu itu setelah pelayanan lebih dari 2 minggu di luar kota, saudara, dari Jawa Tengah, lalu kemudian pulang ke kos-kosan. Ketika sampai sudah hampir malam dan sangat capek, tiba-tiba di sebelah kamar yang saya sewa itu ada orang yang sakit, dan malam itu dia batuk-batuk terus-menerus dan
seringkali mengerang kesakitan. Ketika itu saudara, hati saya berkata, kamu harus injili dia malam ini. Kamu harus memberitakan dia Injil. Tapi saya seperti nego dengan suara, ya, dengan roh Tuhan yang berbicara kepada saya. Saya berkata, Tuhan, aku ini capek. Ya, kalau boleh besoklah aku sampaikan kepada dia. Tapi suara itu begitu keras mendorong saya, saudara, untuk menceritakan Injil kepada orang itu. Tapi rasanya saya belum begitu sungguh-sungguh taat. Ya, saya mengabaikan dan lalu kemudian saya tidur, saudara. Nah, mungkin karena saya kelelahan, saudara, sekalipun saya sudah memasang alarm, ya, tetapi ternyata saya bangun kesiangan. Ketika saya terbangun kesiangan, saudara, lalu kemudian saya lihat, waduh, ini sudah jam kantor. Lalu kemudian nggak mandi, saya hanya cuci muka, ya. Lalu kemudian berpakaian rapi, lalu kemudian lari pergi untuk masuk ke kantor, ya. Nah, ketika siang hari, saudara, tiba waktu istirahat, lalu saya ambil waktu untuk pulang. Saya kembali ke kos, tetapi ketika saya sesampai di kos-kosan itu, saya melihat begitu banyak mobil-mobil berjejer di depan rumah, bahkan di sepanjang jalan di mana kos itu berada. Dan begitu saya sampai di halaman, saya bertemu dengan anak dari pemilik dari kos-kosan itu. Lalu saya bertanya, Mas, loh ada apa Mas? Kok banyak kali mobil? Kok banyak kali orang? Lalu dia berkata, itu Pak D itu sudah meninggal. Loh, Pak D yang mana? Saya tanya begitu. Lalu dia bilang, itu loh yang di samping kamarmu. Dia sudah meninggal, baru saja. Dan ini sekarang mau dibawa ke Blitar. Wah, mendengar itu saya segera lari, saya masuk ke kamar, dan saya berlutut, saya mohon ampun. Ya, ternyata saudara, betul bahwa tuayan itu banyak, ya, dan ladang yang sudah menguning itu sangat segera harus dituai, ya. Kenapa? Karena ini adalah hal yang sangat darurat. Ya, kita tidak boleh mengulur-ulur waktu. Kita tidak boleh menunda-nunda untuk melakukannya, saudara. Kita harus sesegera mungkin melakukannya. Dan ini yang menjadi persoalan yang dilihat oleh Yesus, di mana perbandingan antara orang yang bekerja untuk menuai dengan jumlah tuaian itu tidak sebanding, jauh sekali, saudara. Ya, dan ini masalahnya. Nah, apakah gereja saat ini melihat masalah ini? Ya, sehingga membuat gereja bergegas, sehingga membuat gereja merancang program-program untuk penjangkauan, untuk bagaimana memenangkan mereka, bagaimana untuk menuai jiwa-jiwa itu. Saudara, ini yang perlu kita pikirkan kembali. Ya. Salah satu unsur yang harus ada di dalam sebuah kesehatan gereja adalah apakah gereja itu memberitakan Injil dan masih memiliki semangat untuk menyambut jiwa baru. Saudara, gereja sudah kehilangan arah. Gereja tidak lagi seperti yang diharapkan Kristus. Padahal gereja adalah utusan-utusan Kristus, mandataris Kristus yang menerima mandat amanat agung untuk dilaksanakan. Tapi lihatlah gereja saat ini, saudara, sudah jauh dari perintah itu. Tidak lagi konsisten, tidak lagi bergairah untuk melakukannya, tidak lagi memiliki semangat untuk melakukannya. Ini bagaikan tugas yang terlupakan, yang terabaikan, yang tidak lagi mendapatkan perhatian gereja. Padahal inilah masalah yang sesungguhnya, yang seharusnya dilihat
dan diperhatikan oleh gereja, yaitu jiwa-jiwa yang akan binasa. Tuayan banyak, pekerjanya sedikit. Hanya sedikit orang Kristen, hanya sedikit gereja, hanya sedikit hamba Tuhan yang mau untuk menuai jiwa-jiwa yang tersesat itu. Hanya sedikit gereja yang berorientasi pada pekabaran Injil. Saudara, ini masalah besar. Dan saya yakin Kristus pemilik ladang tentu tidak senang, tidak suka dengan cara gereja menangani masalah ini, saudara, dengan mengabaikannya dan tidak memperhatikan. Ini masalah yang kedua, saudara, yang ditemukan oleh Yesus dan yang seharusnya kita sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai murid-muridnya, seharusnya ini juga yang akan kita temukan. Dan yang ketiga, saudara, masalah yang ditemukan oleh Yesus yaitu berkaitan dengan karakter dan tabiat para pekerja. Ya. Nah, kalau tadi di ayat 37 Yesus berkata tuayan banyak tetapi pekerja sedikit, maka di ayat 38 di situ Yesus berkata, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Karena minimnya, karena kurangnya, karena sedikitnya pekerja, maka Tuhan berkata, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan. Kita tahu bersama bahwa Tuhan yang mempunyai tuayan itu adalah Bapa di sorga. Dialah pemilik ladang, ya. Dan dialah yang memiliki kuasa dan otoritas serta kehendak supaya tuayan itu dituai. Nah, supaya pekerja itu cukup, maka Tuhan berkata, minta kepada Tuhan supaya Tuhan itu mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu, sehingga tuayan itu tidak sempat membusuk, ya, tetapi para pekerja segera menuai tuayan itu. Nah, menarik saudara, kata mengirim di sana itu adalah ekbalo. Apa itu ekbalo, saudara? Ekbalo artinya yang pertama adalah cocok, ya, bagaikan tuangan lilin, ya. Ketika lilin cair dituang ke dalam wadah, ya, ke dalam tuangannya, maka cairan lilin itu akan cocok apapun bentuk tuangannya. Apakah bulat, apakah lonjong, ataukah kotak, ya, akan cocok, akan masuk, saudara. Jadi ini arti yang pertama, ya, di mana memang para pekerja itu cocok dimanapun. Apakah itu di desa, apakah itu di kota, dia cocok, saudara, ya, sebagai seorang pekerja. Ya, enggak milih-milih tempat. Ya, saya mau pelayanan hanya di kota besar, enggak mau di desa, enggak mau di tempat terpencil, enggak mau di pulau. Saya hanya mau di kota besar. Nah, ini enggak cocok. Tapi pekerja itu, saudara, cocok di semua ladang, di semua jenis, ya, ladang. Dimanapun dia berada, dia bisa, dia cocok, dia tepat untuk ladang itu, untuk menuai. Ya, itu arti yang pertama, saudara. Tapi ekbalo itu juga, saudara, artinya adalah menendang. Jadi kalau arti yang kedua ini menendang, saudara, maka harusnya diterjemahkan demikian. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia menendang para pekerja. Nah, salah satu alasan mengapa pekerja sedikit adalah karena tabiat dan karakter dari para pekerja itu malas. Mereka malas. Dan saya kira ini, saudara, bukan mengada-ngada. Memang ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang malas.
malas untuk memberitakan Injil, malas untuk menuai jiwa-jiwa, malas dengan sejuta alasan, sibuk ini, sibuk itu, dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya sebenarnya mereka malas. Dan tabiat ini, karakter ini tidak boleh ada. Ini harus segera dihentikan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau pemalas. Ya, Tuhan tidak suka kepada pemalas. Makanya pemalas itu akan ditendang oleh Tuhan supaya mereka giat, supaya mereka cepat bekerja. Tapi sangat ironis, saudara, kalau kita menunggu ditendang Tuhan baru kita mau kerja. Ya, sungguh alangkah baiknya, saudara, kalau kita ya sadar dan cepat menanggapinya. Tidak harus tunggu dulu dipukul, dihajar, baru kita mau kerja. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika saya baru datang di Pulau Nias, saudara, saya bertemu dengan seorang bapak yang saya tahu, saya lihat dia aktif di gereja. Lalu kemudian saya mengajak dia, ayo pelayanan. Ya, ayo kita gabung, yuk kita bareng-bareng pelayanan. Tapi selalu ada alasannya, waduh saya sibuk lah. Karena memang waktu itu dia kontraktor, ya. Jadi selalu banyak alasan, ya, nggak mau, ya, masih sibuk ini, masih banyak yang dicari, yang dipikirkan dan sebagainya. Sampai suatu hari, saudara, dia sakit, jantungnya bengkak. Jantungnya bengkak. Nah, waktu itu saya dipanggil untuk berdoa. Saya tanya, kalau Bapak sakit jantungnya ini disembuhkan Tuhan, apa nazar Bapak? Di situ dia baru berkata, saya mau melayani Tuhan, ya. Saya mau melayani Tuhan. Ya lucu memang sih, tapi gimana lah ya. Kayaknya ya nunggu sakit dulu baru mau melayani, ya. Dan puji Tuhan, Tuhan masih berbaik hati bagi dia waktu itu, ketika kemudian didoakan dan sakit jantungnya itu disembuhkan Tuhan. Dan kemudian memang benar nazarnya itu dibayar dengan sungguh-sungguh memberi diri menjadi hamba Tuhan. Sampai sekarang dia mengembalakan sebuah jemaat. Saudara, jangan tunggu dulu diajar oleh Tuhan. Yuk, kita taat. Ya, kita taat kepada Dia. Dia yang berfirman, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ya, mari kita pergi. Mari kita kerjakan. Firman Tuhan yang berkata, beritakanlah Injil. Mari kita beritakan Injil itu. Mari kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya konsep dalam pikiran kita, tetapi sesuatu yang secara nyata kita lakukan di dalam pelayanan-pelayanan kita. Saudara, ini yang menjadi masalah yang ketiga, yaitu karakter dan tabiat dari para pekerja. Seharusnya saudara, kita belajar dari Kristus. Kita meneladani Kristus. Ia adalah seorang yang taat. Dia taat kepada Bapaknya. Alkitab jelas menuliskannya. Bahkan ia taat sampai mati di atas kayu salib. Meskipun ada harga yang harus dibayar karena ketaatannya, tetapi ia melakukannya, saudara, karena ia menaati Bapaknya. Ia taat kepada Bapaknya karena ia mengasihi Bapaknya. Demikian juga kiranya kita, saudara, kita menaati Tuhan kita karena kita mengasihi Dia. Ya, saudara yang terkasih, ya, untuk mengusir, untuk memaksa seorang untuk pergi, untuk memerintahkan seorang untuk pergi melakukan sesuatu, atau untuk menarik keluar dengan paksa, untuk mempekerjakan, untuk memaksa seseorang, itulah ekbalo. Tapi seperti tadi saya katakan, saudara, kita jangan menunggu Tuhan melakukan itu kepada kita. Yuk, oleh kesadaran dan oleh belas kasih di dalam hati kita, mendorong kita untuk bersaksi, untuk berbicara tentang Yesus kepada orang lain, tentang karyanya yang telah Ia lakukan di atas kayu salib untuk penebusan ya hidup kita dari dosa. Ya, saudara, harusnya kita seperti Yesaya.
Ketika Tuhan bertanya kepada dia, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Di sana Yesaya berkata, inilah aku, utuslah aku. Ya, masalah-masalah di dalam pelayanan tadi kita melihat bahwa kelelahan dan keterlantaran yang dialami oleh jiwa-jiwa yang tersesat. Dan oleh karena banyaknya tuaian, banyaknya jiwa dan sedikitnya pekerja. Ketika tabiat karakter dari para pekerja buruk, tetapi kita saudara, kita mau meresponi panggilannya dengan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara, biarlah kiranya ini memberkati kita semuanya. Amin.